Jadi gini, sosialisasi mengenai edaran gubernur untuk menggunakan masker. Pada saat hari itu gubernur keluarkan surat edaran, hari itu kita langsung bikin spanduk bahwa Kalibata area masker, dan itu kita terapkan dan kita sosialisasikan baik lewat spanduk, baik lewat mading di setiap tower, juga running tag kita tulis itu kan di itu masuk tuh ada running text tuh, kita pasang di situ. Oh gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita tim ya Badan Pengelola Kalibata City melakukan muter kepada orang-orang yang tidak ataupun yang ngumpul, kita ingatkan untuk bubar. Lalu yang tidak pakai masker kita sampaikan untuk menggunakan masker. Dan juga instruksi-instruksi gubernur yang sudah kita terima pada saat itu langsung kita tempelin di area-area yang bisa dilihat dengan orang. Juga spanduk-spanduk kita tempati juga di mana di area-area yang orang bisa lihat. Jadi banyak memang kita taruh di situ, sehingga sosialisasi itu bisa berjalan. Nah, berkaitan dengan yang kemarin dari Tripika, yaitu Camat, Kapolsek, dan Koramil bersama dengan Kelurahan Rawajati, ya Tripika Pancoran itu. Dari Satpol PP juga ya, jadi kan memang dari kecamatan dari Satpol PP. Mereka juga melihat bahwa apa yang sudah kita lakukan cukup baik, dan mereka sedang mencoba mengincarkan bukan masalah hanya masker, tapi orang yang jualan. Karena kan di Kalibata ini kios banyak, hampir 500. Tentunya tidak mudah untuk coba mengingatkan bahwa mereka harus jaga jarak. Lalu kalau beli makanan harus tidak makan di tempat, tapi take away. Iya, mematuhi lah gitu. Iya. Nah, mereka lakukan itu, tapi sebelumnya kita juga udah lakukan. Jadi kami Badan Pengelola itu juga sudah melakukan apa? Kirim surat ke seluruh kios, ya kios bahwa Anda bisa buka kios kan hanya dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Oh, dibatasi? Dibatasi. Tadinya kan boleh bebas. Tadi bebas kan, kalau Kalibata bicara masalah Kalibata saya bahasa begini. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore Kalibata itu rame. Tapi jam 6 sore sampai jam 6 pagi rame banget. Nah, karena hal itu maka kami batasi untuk pergerakan itu. Sehari 2 hari ya memang cukup alot ya. Kadang-kadang ngotot, kadang-kadang ditegur juga mereka masih melawan ya. Tapi ya kita terus konsisten untuk meminta mereka tutup jam 9 malam. Jadi surat itu kita edarkan ya, supaya apa? Hal itu tidak berulang dan juga mencegah untuk terjadinya wabah virus corona di antara para penghuni. Dan karena hal itulah maka dari Tripika Pancoran bersama kelurahan melakukan juga pada saat 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Nah, mereka minta ngomong sama saya, Pak, gimana kami akan lakukan? Oke, saya sih senang sekali karena apa? Mendapat dorongan dari pemerintah untuk lebih menertibkan mereka. Jadi pada 2 hari yang lalu setelah briefing, lalu pembagian kelompok ya terhadap apa yang harus dilakukan oleh mereka, oleh Satpol PP, oleh kepolisian, oleh Koramil, dibantu kelurahan, dibantu dengan satpam-satpam kami. Karena satpam kami yang tahu kan teman-temannya. Jadi mereka menjalankan itu dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok 1 kita bagi dari A sampai ABC, kelompok 2 D, E, F, G, kelompok 3 HJK, dan kelompok 4 dari L sampai Viola. Karena di kelompok 4 ini yang kiosnya terlalu sedikit, jadi ya itu 8 tower, ya nggak apa-apa. Tapi yang paling banyak adalah yang di tahap 1 sini.
Tapi dari pemilik kios kan mungkin ada protes ya Pak, kan saya tetap bayar sewa tetap sama gitu. Ya. Terus penghasilan saya akan menurun dong kalau misalnya orang nggak bisa makan di sini atau bagaimana gitu, gimana Pak? Kami tidak melarang bahwa pembeli membeli, ya. Tapi kami yang hindari adalah jangan makan di tempat, menghindari jarak seperti itu. Karena juga para tenan pun berisik, komplain jikalau memang ada suatu warung dibuka dan orang makan rame-rame gitu, pasti difotoin dan disampaikan ke kami untuk lakukan social distance. Oh jadi dari warga juga? Dari warga juga aktif. Jadi bukan hanya kami sendiri, tapi warga pun menyampaikan. Dan malah pada saat sore ataupun agak sore mulai malam, kita dengan warga tuh lakukan jalan, infoin kepada penghuni, kepada kios-kios. Ya, jadi bukan hanya kios, tapi para penghuni pun juga harus diedukasi bahwa mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri loh. Betul ya Bu ya? Kalau mereka tidak bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, mau apa jadinya? Dan itu yang kita lakukan. Itu pengarahan dari itunya Pak, maksudnya acara secara lisan dengan pemberi dengan cara disampaikan, diingatkan, lalu kita tempelin pengumuman bahwa orang pakai area masker dan juga tolong hanya take away. Itu udah kita sebenarnya lewat surat kami pun sudah kita lakukan sebelum gubernur keluar surat edaran itu. Di kita ini kan semua mau masuk ke tower aja udah harus pakai, setiap penghuni harus ditembak gitu, bahasanya dia dilakukan gun. Tapi ada juga Pak mengenai PSBB ya, maksudnya itu ya. Ada sebagian dari warga kan mungkin ada yang kurang mengerti Pak ya. Begitu, apa maksudnya PSBB kan begitu. Mungkin ada arahannya gimana penjelasannya. Penjelasan PSBB kan adalah skala pembatasan sosial skala besar. Ya, jadi kita memang jelaskan, kita juga tempelin kok pengumuman-pengumuman baik di mading, baik di spanduk, kita sampaikan itu supaya apa? Mereka juga jaga. Yang agak repot kan kalau para penghuni agak parno ya. Orang yang ODP aja udah kelihatan jadi ribut gitu, padahal kan belum tentu. Kalaupun ada, ya kita akan minta panggil dari puskesmas kecamatan untuk datang melakukan pengecekan. Jika memang tidak ada, ya udah mereka harus sosialisasi mandiri, dan itu kita lakukan. Kalau dari Kalibata sendiri, penduduknya itu ada yang udah sempat positif itu nggak sih? Sejauh sampai hari ini, sejauh saya tahu belum ada. Ya mudah-mudahan jangan diambil-ambil. Ya jangan deh. Kita coba berusaha dan mengingatkan terus. Ya mungkin capek lah, harus diteriakin ya. Ya namanya orang Indonesia memang harus diingetin terus supaya mereka sadar bahwa mulai dari diri sendirilah mereka lakukan itu supaya tidak merambah kemana-mana. Ada sanksi-sanksi ya sih Pak kalau ada yang mungkin melanggar gitu? Kita sebatas sanksi ya, mungkin yang bersanksi kan bukan kami. Kita hanya menegur dan meminta bubar ataupun tidak jualan. Kalau tidak ya porsinya kita balikin kita itu aja. Tujuannya supaya apa? Mereka tidak rame-rame dulu. Jadi dengan adanya apa yang disebut dengan Bapak itu, Bapak yang membuat kegiatan itu ya, yang pada itu ya Pak ya. Iya. Cara apa kegiatan pembagian apa itu maksudnya? Pembagian masker ya. Ada sudah pernah kita lakukan. Iya. Pernah kita lakukan. Awal-awal COVID mulai. Kapan? Iya. Ada gitu ya. Sebelum COVID ada kita udah action duluan kok. Untuk penghuni atau untuk? Untuk penghuni. Yang kita lakukan begini. Kita lakukan sensus COVID. Jadi kami pengelola lakukan, jadi bikin satu kertas tulisan bahwa apakah Anda baru pulang dari luar negeri dalam 14 hari ke belakang. Nah setelah surat itu kita masukin ke tiap pintu. Ada 13.500 loh. Kita masukin ke semua ke situ. 13.500 unit. Iya. Nah jikalau saya misalnya sebagai penghuni tidak pernah keluar negeri, maka surat itu di bawah kita siapin kotak tuh, kotak warna hijau untuk mereka masuk ke situ.
Kalau yang pernah keluar negeri berarti kan ODP, dia masuk ke kotak warna merah. Dan kalau kita scan kita tahu nih unit berapa. Kalau dipantau gitu. Iya dipantau, dan 2 hari sekali, paling tidak 3 hari sekali itu kita datangin ke unit itu, kita lakukan cek suhu, masih normal, masih baik, ya sudah. Kalau memang masih baik, kadang-kadang ada orang yang masih kurang percaya, dia panggil kecamatan ya, monggo kita bantu kok, sehingga dia akan lebih percaya. Oh ya sudah dilakukan tes COVID, monggo silakan, Anda silakan jalani. Oh jadi dari pengelola sendiri sebenarnya udah proaktif gitu ya Pak, untuk melakukan pencegahan gitu dan pemantauan kepada menginfokan kita. Jadi tolong ada misalnya ada yang baru lor atau mungkin Pak saya baru bergaul dengan teman yang kena COVID, ya dia bisa sampaikan. Nanti pun kita akan jaga di unitnya pun dia harus kasih tahu. Dan juga kita sampaikan kepada para broker, di sini kan juga ada banyak broker ya, agen, untuk tidak menyewakan unitnya kepada orang asing dulu ya, dan kepada orang-orang luar yang masuk ke Kalibata. Kita sudah lakukan itu. Dan luar itu maksudnya orang luar negeri atau dari daerah? WNA, pertama kepada orang-orang WNA. Kalau dari daerah masih bisa gitu. Daerah kita harapkan jangan dulu.